Shalom. Belum makan saudara itu. Shalom. Luar biasa. Mari kita buka firman Tuhan langsung saja Roma 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama kita bisa baca bersama-sama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman, karena itu kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Makanya hidup orang Kristen itu harus punya damai sejahtera. Katakan sama-sama, damai sejahtera. Kenapa kita harus punya damai sejahtera? Karena damai sejahtera itu diberikan kepada kita dengan satu nilai yang luar biasa. Karena Tuhan bukan cuma memberikan damai sejahtera kita dengan dunia, namun diberikan damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia kita punya damai sejahtera dengan Allah. Hari ini hidup orang Kristen harus punya damai. Karena tanpa damai kita pun belum tentu bisa melihat pengharapan hari esok. Ayat selanjutnya, ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama dulu. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayatnya bisa tetap ditampilkan supaya saudara bisa melihat. Pertama kita semua ini hidup dalam hukum Taurat. Lalu Yesus datang memberikan kepada kita oleh iman kepada kasih karunia. Karena itu kita bisa hidup damai sejahtera dengan Allah. Namun ingat, firman Tuhan itu autentik. Firman Tuhan itu asli, tidak bisa dirubah. Makanya firman Tuhan mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan daripada hukum Taurat. Berarti selama kita masih bernafas, bumi masih berputar, kita masih bisa melihat. Berarti penggenapan demi penggenapan harus akan tetap terjadi. Orang Kristen harus melihat gambaran firman itu bukan sepotong dengan sepotong kita ambil yang cocok dengan diri kita. Nggak boleh. Karena kita harus punya pandangan yang namanya holistik. Yaitu pandangan yang total saudara. Sehingga kita bisa melihat pandangan yang utuh. Sehingga dari hukum Taurat oleh Yesus kita masuk kepada kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Loh, berarti Pak, dari kasih karunia masih ada selanjutnya. Selanjutnya apa? Kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita lanjut dulu saudara, baru saya lanjutkan penjelasannya. Ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima. Sama-sama 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Loh, berarti dari hukum Taurat oleh iman oleh Yesus kita masuk pada hukum kasih karunia. Namun setelah itu enggak cukup sampai di sana, kita akan melihat pengharapan yang akan menerima kemuliaan Allah, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Namun pengharapan yang tidak mengecewakan bukan cuma berbicara pengharapan saja, namun dalam pengharapan itu ada kasih akan Allah. Amin. Berarti bukan cuma hukum Taurat, ada hukum kasih karunia, namun juga ada hukum kasih. Amin. Lanjut saudara, kita akan masuk ke poin yang pertama, Roma 5 ayat 5. Izinkan saya membagikan pada pagi hari ini saudara dengan satu subtema, yaitu Hope Changes the Present.
atau pengharapan mengubah masa sekarang? Katakan kiri kananmu, kamu punya pengharapan. Ayo. Saya nggak kelihatan dari sini saudara. Saya nggak tahu muka saudara punya pengharapan atau enggak, saya nggak tahu. Saya nggak berani menghakimi. Namun yang saya tahu jelas, lebih baik muka nggak terlalu punya pengharapan, nggak apa-apa. Yang penting hati punya pengharapan. Amin. Karena kenapa? Ada orang punya pengharapan mukanya cantik, cakep, tirus, alisnya bagus semua sama seperti di Korea. Namun berakhir dengan bunuh diri. Karena tidak punya pengharapan dalam hatinya. Kalau saudara hari ini mungkin ya ganteng juga, ya cantik juga lah saudara. Tapi mungkin gak terlalu saudara. Namun hati kita punya pengharapan, kita harus mengucap syukur. Amin. Terus kita akan belajar, hope changes the present. Berarti pengharapan itu akan mengubah masa sekarang. Loh gimana Pak? Karena saudara tahu firman Tuhan mengatakan masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Berarti pengharapan yang kita hari ini kita belum alami. Pengharapan itu hari esok kita nggak bisa lihat. Namun pengharapan itu jika kita miliki bisa mengubah masa sekarang kita. Bagaimana kita menyelesaikan masalah. Bagaimana kita bisa hidup. Bagaimana kita bisa punya gairah dan sebagainya. Coba kita lihat Roma 5 ayat yang kelima dulu. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Poin yang pertama, unfailing hope and unconditional love. Pengharapan yang mengecewakan berarti ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Kalau ada pengharapan yang tidak mengecewakan, berarti ada pengharapan yang mengecewakan. Simple, sederhana. Namun bagaimana kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan? Kalau kasih Allah ada dalam hati kita, karena telah dicurahkan oleh Roh Kudus. Saya kasih contoh sederhana. Saudara tahu bakpao? Tahu ya semua ya. Semua pasti suka bakpao, saudara. Bakpao atau bahasa Chinese-nya pauce, saudara kan? Atau bahasa Manadonya biapong, saudara. Nah, saya mau tanya, bakpao yang satu dengan bakpao yang lain yang membedakan apa? Isinya. Saudara suka isinya apa? Ya saudara jawab sendirilah. Halal atau non halal? Nah, kalau saya suka dua-dua, saudara, supaya netral. Saya lihat ya, kalau bakpao itu ada dua. Bentuknya putih dua-dua kan? Fluffy. Namun kita bisa menikmati itu bagaimana? Kalau kita tahu membedakannya. Ketika kita makan, kita tahu isinya. Yang lebih enak yang mana? Nah, saudara tahu sendirilah. Nah, sesuai iman dan kepercayaan, saudara. Tuh kan? Nah, ketika saudara tahu, saudara makan, wah ini enak rasanya. Loh, kelihatannya sama di luar. Berarti satu pengharapan itu bisa mengecewakan, satunya tidak mengecewakan. Bedanya isinya. Isinya itu harus ada kasih Allah. Amin. Kamu bisa melihat pengharapan yang tidak mengecewakan. Kalau kamu gak punya kasih Allah, pengharapan itu akan mengecewakan. Kalau kamu punya pengharapan yang tidak mengecewakan, tentunya ada kasih Allah di dalamnya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Loh, berarti pengharapan yang tidak mengecewakan karena ada kasih Allah. Kalau ada kasih Allah, pasti tidak ada ketakutan. Ini satu paket. Namun jika hari ini kita masih takut, berarti tidak ada kasih Allah. Makanya firman Tuhan itu gak bisa dibantah. Kejarlah kasih itu. Dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Dalam bahasa Inggrisnya, pursue love and desire the gift of the Spirit. Berarti yang kita kejar itu adalah kasih. Kita kejar itu buah-buah roh. Kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, damai sejahtera. Bukan nubuatan yang kita kejar. Bukan mujizat atau karunia. Karena karunia itu pemberian. Namun buah roh itu produksi.
Amin. Kalau kita punya karunia, karunia tersebut membantu kita menghasilkan buah roh. Dan buah roh itu untuk kita berjalan, kita bertahan terus menerus dalam masalah. Kita tetap memproduksi yang mungkin Tuhan kasih karunia lagi. Supaya kita bisa memproduksi lebih banyak. Namun karunia roh itu pemberian. Masa kita cuma menjadi orang yang menerima. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, janganlah lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Berarti kalau menjadi orang Kristen yang mau memberi menjadi berkat, harus ada buah roh. Kalau buah roh itu berbicara kejarlah kasih. Kejar itu adalah tanggung jawab di mana saya berjuang berlari mengejar kasih tersebut. Karena ketika saya mengejar kasih, saya punya kasih Allah, saya tidak ada ketakutan karena saya bisa melihat pengharapan yang tidak mengecewakan. 1 Yohanes 5 ayat 3 dulu. Ya, kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Katakan kiri kananmu, perintah Tuhan tidak berat. Cukup beban hidup yang berat, saudara. Loh, kenapa? Berarti kasih Allah akan ada pada kita kalau kita menaati, menuruti perintah-perintah Tuhan. Menuruti firman-Nya. Bahwa kita tahu perintah itu tidak berat. Saya kasih contoh kepada saudara. Waktu kita mengampuni. Nah, saudara kalau jengkel sama orang, saudara benci sama orang, saudara gak usah lihat mukanya. Dari 1 kilo hawanya ada, saudara langsung rasa risih pasti saudara. Ini muka-muka yang pengalaman semua di sini mungkin saudara. Loh, kenapa? Waktu saudara gak bisa mengampuni, saudara merasa hidupmu berat. Karena ada sesuatu yang menjanggal dalam hatimu. Waktu saudara menaati firman Tuhan, waktu mengampuni itu seolah-olah berat. Namun jangka panjangnya ringan. Makanya dikatakan perintah Tuhan tidak berat. Bagaimana punya pengharapan yang mengecewakan? Harus ada kasih Allah dalamnya. Bagaimana punya kasih Allah? Turuti perintahnya. Karena perintahnya tidak berat. Amin. Terus Mazmur 63 ayat yang ketiga.